Resep sama, bahan-bahan yang digunakan sama, proses membuat juga sama persis. Tapi hasilnya ternyata beda-beda, kadang bagus, ada yang jelek. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya menyebabkan kejadian seperti ini saat kita bikin adonan bakso kita. Beberapa hari yang lalu saya mendapati pertanyaan dari seorang bahwa sudah ngikutin resep yang sama, prosesnya yang sama, bahan-bahan yang dipakai pun sama persis, tapi hasilnya itu beda-beda, kadang bagus, ada enggak, ada yang bagus, ada enggak. Nah, penasaran kan hal ini, kemudian saya pun kan penasaran kan, saya tanya, emang taunya prosesnya persis seperti apa? Karena pada dasarnya saya pikir bikinnya di penggilingan, dimana kalau penggilingan kan biasanya tidak bisa sama persis. Nah, ternyata orang tadi bilang dia punya mesin sendiri dan dia bikinnya di pabriknya sendiri, sehingga dia bisa memastikan semua metodenya, semua bahannya itu sudah diukur, ditimbang, dan dipastikan sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, kan menarik nih, karena biasanya kalau ke penggilingan air atau esnya beda-beda sehingga hasilnya beda kan wajar, tapi ini enggak, sama semuanya. Nah, kemudian saya pun ngobrol, akhirnya saya dapatin suatu hal yang ternyata tidak selalu sama. Apa itu? Yaitu dagingnya sendiri. Nah, dia bercerita, kadang dia itu beli daging dari satu tempat, kadang dia memfilet sendiri, kadang dia juga beli di tempat yang lain. Nah, ketika dia beda-beda seperti ini, itu saatnya yang hasilnya beda-beda. Hal yang paling simpel yang terjadi adalah ketika dia beli di satu tempat yang sama, itu pun kadang berbeda. Nah, kebetulan orang yang tanya saya bukan bikin bakso dari sapi, tapi dia bikin dari ayam dan juga dari ikan. Hal yang menjadi pembeda adalah kualitas dagingnya. Nah, hal ini sering diremehkan orang karena orang mikir cuma ya pokoknya pilih daging, beli daging, bawa ke penggilingan beres. Padahal ini sangat berpengaruh. Kenapa? Gini, ada dua hal. Yang pertama yang kita perlu tahu, daging itu terbagi jadi dua. Ada yang bersifat keras, ada juga yang bersifat empuk. Nah, kalau ini mungkin gampang, kita bisa tahu yang bersifat keras itu contohnya apa? Sapi, kerbau, rusa. Yang bersifat empuk ya tentu ayam, ikan, seperti itu. Ini dari kedua jenisnya sudah berbeda, sehingga kalau hasilnya pun akan berbeda. Yang susah yang mana? Yang jenisnya yang empuk. Kenapa? Karena kalau misalkan nih kita ngomong yang sapi yang pada dasarnya sudah keras, oke lah kualitasnya geser, dia agak menurun, ya paling masih kenyalnya dapat lah, mungkin tidak sebagus biasanya. Tapi bagaimana kalau yang tipenya empuk tadi, yang seperti ikan atau ayam, sudah dasarnya empuk, kualitasnya nggak bagus, ya udah tambah jelek lagi. Nah, itu yang pertama. Faktor yang kedua, pada daging itu ada yang namanya rigor mortis. Apa itu? Kalau dari sainsnya saya nggak akan jelaskan lah, itu akan membosankan. Hal yang perlu kita tahu, rigor mortis ini mempengaruhi kualitas dari daging kita, terlepas apapun daging yang dipakai. Jadi gini, rigor mortis itu merubah kondisi daging dari suatu titik ke titik yang lain. Contoh, misalkan kita ngomong daging sapi. Daging sapi waktu hidup kan disembelih itu, begitu mati, dia selama waktu beberapa jam dia akan mengalami proses rigor mortis, di mana ini yang dagingnya biasanya yang awalnya nih kenyal bagus, lama-lama jelek, tambah lama tambah jelek lagi, hingga satu titik dia akan ya sudah stabil di sana terus. Nah, ini proses yang merubah ini tadi, perubahan ini itu yang disebut rigor mortis. Gampangnya gini deh, supaya Anda dapat gambaran, kalau manusia meninggal lama-lama jadi keras nggak, jadi kaku nggak, kan jadi kaku kan, susah digerakkan. Nah, itu hal yang sama juga terjadi. Proses mereka jadi kaku, jadi tidak bisa digerakkan, ini juga dipengaruhi rigor mortis, sehingga apa ya, untuk gampangnya saraf-sarafnya, proteinnya itu mati semua, jadi kaku. Kalau kaku itu kekenyalannya itu untuk berubah jadi nggak bagus. Nah, ini hal yang sama terjadi di hewan, mau sapi, mau ayam, mau ikan pun juga sama. Problemnya adalah di sini, kita beli dagingnya, mau apapun ya dagingnya, kita kan nggak tahu kualitasnya bagaimana. Itu satu. Yang kedua, dia sudah rigor mortis belum, dalam arti disembelihnya kapan, itu frozen enggak. Yang ketiga, kita nggak pernah tahu kualitas hidup dari dagingnya gimana. Nah, ini mungkin diremehkan, tapi saya tahu kalau mereka yang memang punya usaha pemotongan daging, jual daging, mereka pasti tahu daging ini deh, hewan yang stres sama hewan yang nggak stres, ketika mati diambil dagingnya itu pasti beda. Hewan yang stres itu akan apa ya, kualitas dagingnya itu pasti lebih buruk daripada mereka yang nggak stres. Makanya proses menyembelih pun ini juga pengaruh. Nah, repotnya kan di sini, kita kalau pedagang bakso kita nggak bisa ngontrol ini semua kan, jadi kita nggak tahu. Terus gimana, kan susah kalau kualitas dagingnya nggak jelas, nggak stabil, terus gimana? Tenang, ada solusi yang gampang.
solusi gampang untuk mengatasi rigor mortis ini sehingga hasilnya kenyal stabil itu ada pada fosfat. Dimana fosfat ya Anda tahu lah jenisnya apa, ada STPP, ada juga blend fosfat kayak Winapos. Fosfat itu bekerja dengan cara mengaktifkan protein dalam daging. Sehingga kalau gampangannya gini, kalau daging disembelih kan bagus tuh, masih fresh. Terus dalam waktu beberapa jam itu kan rigor mortis, jadi kaku, jadi jelek, proteinnya jadi mati. Begitu ditambah fosfat, waktu digiling baksonya, itu proteinnya akan dihidupkan kembali sehingga hasilnya itu akan kenyal. Makanya salah satu jenis pengenyal yang paling populer di dunia itu selalu fosfat. Dan kebetulan karena STPP yang paling murah, maka STPP yang paling banyak digunakan. Nah, saya harap dari penjelasan ini Anda tahu kenapa kalau resepnya sama, komposisinya sama, metodenya sama, prosesnya sama, sudah ditimbang sama, tapi beda-beda kemungkinan ada di daging. Dan solusinya adalah menggunakan fosfat. Penjelasannya seperti itu. Lalu kalau kemudian ditanya, kalau gitu berarti pakai STPP doang cukup? Iya dan enggak. Iyanya adalah oke, STPP mengandung fosfat dan itu mengaktifkan protein sehingga hasilnya lebih bagus. Enggaknya, berapa lama waktu yang diperlukan STPP untuk mengaktifkan protein tersebut? Ingat, kita giling daging, kita bikin bakso, mau bakso, sosis, nugget, apapun lah, itu waktunya terbatas. Nggak bisa kita giling dalam waktu sampai lama sekali, nggak bisa karena akan hancur kan. Problemnya, STPP itu perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa mengaktifkan seluruh protein dalam daging tersebut. Makanya sebenarnya STPP itu tidak terlalu optimal kalau dipakai untuk adonan bakso. Ingat saya bilang tidak terlalu optimal, bukan nggak bisa ya, masih bisa tapi tidak optimal. Yang optimal apa? Yang jenis blend fosfat. Kenapa? Karena dia jenis fosfatnya itu sudah macam-macam, waktu aktivasinya itu pendek. Sehingga kalau kita bikin adonan yang dalam jangka waktu yang cepat 2 menit, 5 menit itu sudah cukup untuk mereka mengaktifkan seluruh proteinnya sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, jadi kalau problemnya seperti itu, Anda tahu solusinya dengan fosfat dan yang terbaik Anda pakai yang blend fosfat sejenis Winapos. Hasilnya pasti beda. Ya, selain itu kelebihan lainnya tentu adalah rasa getirnya kan. STPP sangat kuat, blend fosfat nggak terlalu kuat ya. Cuma itu sampingan lah, nggak penting. Yang penting itu tadi, seberapa bagus mengaktifasinya. Kenapa kok itu sangat penting? Karena kembali kan, kalau proses penyimpanan dagingnya ini lama, rigor mortisnya sudah sangat lama, nah ini biasanya yang agak jelek lah. Sehingga muncul mitos bahwa kalau mau baksonya bagus pakai daging yang fresh kan. Jawabannya itu. Korelasinya di sana. Nah, oke. Saya harap dari penjelasan saya hari ini Anda tahu kenapa kalau kondisi daging yang berbeda-beda itu bisa menyebabkan adonnya berbeda-beda padahal komposisi yang lain sama. Jawabannya itu, karena kondisi dagingnya itu beda-beda, ada yang namanya proses rigor mortis. Dan solusinya Anda sudah tahu, pakai fosfat. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Jika Anda suka dengan tips, trik, teori seperti ini, jangan lupa cek terus channel HM Prasaja, karena di sini kami membagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan tentunya lebih hemat. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.